Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita masih lanjutan adabus shalah, adab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wajhar bil qiraati fis subhi wal maghribi wal isya'i a'ni fir rak'atainil awalayaini illa an takuna ma'muman wajhar bit ta'mini wa qara fis subhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwali, boleh dibaca tuwali, minal mufassali wa fil maghribi min kisarihi wa fil dhuhri wal asri wal isya'i min awsatihi nahwu was sama'i dhatil buruj wa ma qarabaha minas suwari wa fis subhi fis safari qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wajahar, dan bacalah dengan keras. Jahar, biasa kita kenal jahar, suaranya nyaring, kedengaran. Bil qiraati, dengan bacaan, fis subhi, pada salat subuh, wal maghribi, dan salat maghrib, wal isya'i, dan salat isya. A'ni, maksudnya, fir rak'ataini, pada 2 rakaat al awalaini, yang awal. Illa, kecuali, antakuna, bahwa kamu adalah makmuman, makmum. Wajahar bit ta'mini, dan keraskanlah
membaca amin. Waqra fis subhi, dan bacalah pada sholat subuh ba'dal fatihati, setelah membaca surah Fatihah, minas suwarit tiwali, dari surat yang panjang, minal mufassali, itu dari surat al-mufassal. Yang dimaksud surat mufassal ialah Al-Hujurat, An-Naba, begitu. Wa fil maghribi, dan pada sholat maghrib, min kisarihi, dari surat pendeknya. Wa fil zuhri, dan pada sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, wal isya'i, dan sholat isya, min awsatihi, dari pertengahannya. Nahwu, seperti was-sama'i dzatil buruj, seperti surat was-sama'i dzatil buruj. Wa ma qarabaha, dan surah yang mendekatinya, minas suwari, dari surat-surat. Maksudnya wajhar bil qiraati fis subhi wal maghribi wal isya'i, bacalah dengan keras pada sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Akni firroq atainil awwalayaini, yaitu pada 2 rakaat yang pertama. Tapi hukumnya sunnah ya. Maksudnya ketika sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, itu bacaannya supaya dikeraskan pada 2 rakaat yang awal. Tapi hukumnya sunnah. Seperti sholat maghrib tadi, 2 rakaat yang pertama itu disunahkan bacaannya keras, Fatihahnya keras, suratannya juga keras. 2 rakaat yang pertama. Isya begitu juga. Subuh ya dua-duanya memang subuh, nggak ada ketiga. Kan cuma 2 rakaat subuh ya. Iya. Itu sunnah tapi. Nah, kalau ada orang membacanya pelan pada sholat subuh, pada sholat maghrib, pada sholat isya, bagaimana? Sah. Soalnya membaca kerasnya hukumnya sunnah. Begitu. Baik sholat berjamaah atau sendirian. Kalau sholat berjamaah keras, imamnya baca keras. Kebetulan kita sholat sendirian, sholat maghrib atau isya atau subuh sendirian, itu juga disunahkan untuk membacanya keras, nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Begitu. Walaupun sendirian, hukumnya sunnah dikeraskan itu. Tapi pada 2 rakaat saja yang awal. Jadi sholat maghrib rakaat pertama dan rakaat kedua. Sholat isya sama, rakaat pertama dan rakaat kedua. Sholat subuh dua-duanya itu, nggak ada ketiga keempat. Memang 2 rakaat sholat subuh, gitu. Itu disunahkan bacanya keras. Illa antakuna makmuman, kecuali kalau kamu menjadi makmum. Kalau menjadi makmum pelan. Kita jadi makmum sholat maghrib, imam Allahu Akbar, rakaat pertama kan, imam baca Fatihahnya keras, baca surahnya juga keras. Nah, kita yang jadi makmum pelan, bukan keras seperti imam, tidak. Tuh kita jadi makmum. Ya kalau sama-sama keras bagaimana? Rame banget. Imamnya keras, makmumnya semuanya keras. Oh, rame banget tuh. Itu tidak. Jadi kalau jadi makmum tetap bacaannya pelan, begitu.
Nah, ketika membaca Fatihah si imam maksud saya, imam baca Fatihah, makmum itu dengarkan bacaan Fatihahnya imam. Setelah takbir kan takbiratul ihram, Allahu Akbar, begitu. Doa iftitah dibaca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Imam bacanya keras, makmum dengerin bacaan imam sampai waladdallin, begitu kan? Imam keras bacanya sampai waladdallin. Nah, setelah waladdallin kan baca amin, kemarin sudah diterangkan amin. Ini ada sunnah lagi untuk imam khusus. Suruh berhenti, jangan langsung baca surahnya. Berhenti. Berapa lama berhentinya? Sekadar cukup untuk membaca surah Fatihah oleh makmum. Jadi misalnya imam waladdallin amin. Imam diam dulu, jangan baca surah langsung. Nah, kalau imam lagi diam, makmum cepat-cepat baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan tadi pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Kan imam bisa memperkirakan bacaan Fatihah si makmum udah selesai. Baru imamnya meneruskan surahnya. Itu sunnah. Tujuannya begitu. Apa tujuannya? Tujuannya biar makmum itu nanti mendengarkan bacaan surah si imam. Coba kalau imam waladdallin amin, berhenti, makmum baca Fatihah, selesai. Terus imam baca surahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan makmum dengerin, bacaannya begitu tuh. Itu maksudnya begitu. Itu sunnah bagi imam. Kalau langsung saja boleh, itu kan sunnah. Misal waladdallin amin. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika imam langsung membaca surahnya, makmum kan nggak dengerin ya. Soalnya bacaan Fatihah belum dibaca, baca Fatihah aja langsung. Baca Fatihah begitu. Jadi itu khusus bagi imam setelah baca waladdallin amin, khusus ya bagi imam, sunnah diam. Kalau imam lagi diam, makmum baca Fatihah. Begitu tuh. Wajhar bit ta'min, dan keraskanlah membaca amin. Ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh pada 2 rakaat yang awal, begitu baca waladdallin, baik imam atau makmum disunnahkan membaca amin dengan suara nyaring. Amin. Begitu bareng. Tempoh hari sudah diterangkan kalau amin makmum bersamaan dengan amin si imam, ketika ada sholat malaikat ngawasin, malaikat juga baca amin. Berarti 3 kelompok nih, amin dari makmum, dari imam, dari malaikat bareng amin. Maka orang yang baca amin dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Cuma baca amin saja tuh. Itu fadilah baca amin begitu. Maka kalau baca amin yang nyaring amin gitu. Imamnya nyaring waladdallin amin. Ya, enggak nyaring, enggak kedengaran lagi. Yang keras, yang kedengaran gitu. Gitu ya. Jadi imam baca amin, makmum juga baca amin. Amin. Malaikat yang menjaga itu juga baca amin. 3 kelompok aminnya bersamaan. Makmumnya dimaafkan dosanya oleh Allah, imamnya dosanya juga dimaafkan oleh Allah. Begitu.
Itu fadilah baca amin. Maka di sini wajhar bitakmin, supaya dikeraskan bacaan amin itu. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwal minal mufassal. Dan bacalah oleh kamu pada sholat subuh setelah Fatihah, yaitu dari surat-surat yang panjang, dari surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal adalah Al-Hujurat dan akhirnya surat An-Naba. Surat Al-Hujurat itu di juz 26, An-Naba sudah 30 tuh. Pilih ayat yang panjang-panjang tuh. Kalau nggak hafal bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau nggak hafal ya semampunya aja. Semampunya aja kalau nggak hafal gitu. Ini dianjurkan bagi orang imam yang hafal tentunya. Al-Hujurat tuh kan. Panjang Al-Hujurat. Kalau bisa dibaca pada sholat apa tadi? Sholat subuh tuh, sholat subuh. Kan ngantuk Pak Ustadz, ya memang ngantuk kalau dipaksakan sholatnya nggak ngantuk gitu. Begitu tuh. Justru kalau dibacanya panjang jadi nggak ngantuk gitu. Saya ngantuk Pak Ustadz kalau baca imamnya bacaannya panjang. Saya dengerin baca Fatihah kan udah selesai. Dengerin imam baca surah yang panjang tambah ngantuk. Ya memang begitulah nafsu kalau diturutin ngantuk terus ya. Iya ngantuk terus. Padahal tidur dari jam 9. Iya tidur dari jam 9 malam nih. Subuh ikut sholat. Ngantuk juga rasanya. Masya Allah. Iya, maka Imam Ghazali kan mengatakan sebaiknya tidur itu jangan sampai lebih 8 jam dalam satu hari satu malam. Kalau kita tidur 8 jam saja setiap hari itu tidur 8 jam tuh. Kalau kita dikasih umur 60 tahun berarti 20 tahun untuk tidur. Masya Allah, 20 tahun untuk tidur. Lo taunya dari mana 20 tahun untuk tidur Pak Ustaz? Kita hitung aja. Sehari semalam berapa jam? Berapa sehari semalam? 24 kan? Sepertiganya 24 berapa? Sepertiganya 24? 8 jam berarti sepertiganya sehari semalam. Waktu sehari semalam. Itu sepertiganya 8 jam. Nah kalau dikasih umur 20 tahun, ya 60 tahun, sepertiganya berapa? 20 tahun untuk tidur, Masya Allah. 20 tahun untuk tidur, ya Allah. Maka jangan lewat ya, jangan lewat 8 jam tidur. Dan lewat. Orang 8 jam aja mestinya dikurangin, jangan segitu gitu. Ya jangan sampai 8 jam lah. Tidur jam 8, bukan jam 8, jam 9 berangkat tidur. Paling akhir jam 10 misalnya. Tolong mau berangkat tidur itu sudah berdoa pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jam 2:30 nanti saya bisa bangun untuk qiyamul lail, bangun malam, ibadah malam gitu. Nanti dibangunkan oleh Allah. Jam 2:30 bangun. Udah bangun, oh iya udah 2:30, langsung kamar mandi, sholat malam. Begitu. Itu jangan sampai ya 8 jam. Kurangin, tolong kurangin. Kan Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Tadi dibaca oleh imam. Wa minal laili fatahajjad, pada malam hari fatahajjad, tahajudlah kamu. Nafilatan lak, sebagai salat sunat tambahan untuk kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu ibadah malam, Allah tempatkan kamu pada tempat yang mulia. Gitu. Jadi kalau ingin kita mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, suruh bangun malam untuk tahajud. Tahajud gitu ya. Ya, kita teruskan. Wa fil maghribi, dan pada sholat maghrib, min kisarihi, dari surah pendek. Jadi kalau sholat maghrib, misalnya sholat maghrib ya, itu surahnya yang pendek aja nggak apa-apa. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai selesai. Nanti rakaat kedua waladdallin.
Sudah Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai selesai. Pendek. Atau qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah, itu. Dan perlu diketahui ya Pak ya. Baca surah itu jangan disungsang. Disungsang. Tahu disungsang? Dibalik urutannya. Kan kita sering mendengar orang mau melahirkan sungsang. Kok sungsang bayinya? Iya, kepalanya di atas, kakinya di bawah tuh nyungsang begitu ya. Iya. Ini kita sebaiknya baca surah dalam sholat jangan disungsang. Urutannya harus tahu makanya. Qul ya ayyuhal kafirun, di bawahnya apa, di bawahnya apa, di bawahnya apa, di bawahnya apa gitu. Kalau disungsang urutan yang belakang dibaca dulu, yang dulu dibacanya belakang, itu disungsang namanya. Emang nggak sah sholatnya Pak Ustaz? Sah, tapi kurang bagus. Sah, tetap sah. Yang kita tahu urutannya. Surat terakhir dalam Al-Quran apa? Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, itu terakhir udah. Di atasnya surat apa di atasnya? Al-Falaq, tuh di atasnya. Nah sekarang kita sholat maghrib rakaat pertama, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai selesai. Itu surat terakhir. Nanti rakaat kedua ya nggak ada pilihan, mesti surat di atasnya kan. Entah itu qul huwallahu ahad, entah itu qul a'udzu birabbil falaq, entah itu qul ya ayyuhal kafirun kan. Itu mesti disungsang gitu. Itu jangan begitu ya. Boleh, cuma kurang bagus. Sah, cuma kurang bagus. Yang bagus urutan. Gitu. Kalau hafal silakan. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Wah, surat Al-Baqarah. 2 juz lebih itu. Rakaat pertama. Rakaat kedua surat Ali Imran. Silakan kalau memang mampu. Kalau nggak mampu ya jangan yang panjang-panjang begitulah, gitu ya. Iya, gitu. Jadi pada salat maghrib itu surahnya min kisarihi, dari surat yang pendek. Wa fil dhuhri, dan pada salat zuhur, wal asri dan salat asar, wal isya'i dan salat isya, min ausatihi, yaitu salat pertengahan. Seperti was-sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha minas suwari itu. Itu surat yang pertengahan. Soalnya was-sama'i dzatil buruj itu ayatnya lebih pendek dari surat yang tadi di atas, yaitu surat Al-Hujurat. Itu salat apa tadi? Salat asar, isya. Ya, sholat zuhur, asar, dan isya. Suratnya yang pertengahan aja. Wa fis subhi fis safari, dan ketika mengerjakan sholat subuh dalam pepergian, kan orang kadang-kadang bepergian kan? Mana? Mau kemana? Mau pulang kampung. Kampungnya di mana? Kampungnya di Semarang. Berangkat malam sudah maghrib nih, bawa mobil sendiri. Sampai Pemalang. Mana Pemalang? Pemalang tuh wetane Tegal. Orang Tegal ada, Tegal. Subuh. Cari masjid yuk, mau sholat subuh. Sholat subuh. Ini dalam pepergian, safar, dalam perjalanan. Sebaiknya dalam pepergian itu sholat subuh, surahnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Iya, soalnya dalam bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Fatihah. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Begitu. Nanti rakaat kedua, waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, begitu. Itu tapi dalam bepergian, Kalau tidak dalam bepergian tadi diterangkannya surat yang panjang, Al-Hujurat dan seterusnya itu. Udah, itu tentang surat-surat. Wala tasil akhir surati bi takbir
bitakbiratir ruku'i. Wala tasil dan jangan kamu sambung akhiras surati, surah yang terakhir. Maksudnya ayat yang terakhir dari surat itu bitakbiratir ruku'i dengan takbir mau ruku. Walakin ifsil akan tetapi pisahlah bainahuma antara duanya bimikdari subhanallah dengan sekurang cukup untuk membaca subhanallah. Maksudnya kalau kita membaca surah yang terakhir itu jangan disambung dengan ruku langsung. Contoh surat yang gampang aja, surat Al-Kafirun terakhir lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin langsung ruku, nggak benar. Tapi diam dulu. Lakum dinukum waliyadin, diam. Baru Allahu Akbar. Nah itu. Jadi suruh diam antara akhir surat dengan takbir ruku sekedar cukup untuk membaca subhanallah. Kan pendek subhanallah. Lakum dinukum waliyadin, subhanallah. Tuh kan pendek kan? Langsung baru ruku Allahu Akbar. Tapi subhanallah nggak boleh dibaca. Jangan dibaca. Cuma kita kira-kira saja. Diam saya cukup untuk membaca subhanallah. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Gitu. Jangan lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Itu nyambung berarti. Itu tak boleh ya. Batal sholatnya? Enggak batal, cuma kurang bagus. Batal tidak, tapi kurang bagus. Ya napas dulu lah. Kita habis baca emang enggak pegak. Napas dulu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma batum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tuh, napas dulu. Napas. Dan napas baru Allahu Akbar. Nah, gitu. Wakun dan adalah kamu fi jami'i qiyamika di dalam semua berdiri kamu ketika sholat. Tuh. Mutrikon menundukkan kepala, qasiron memusatkan, nadroka penglihatan kamu ala musallaka pada musola kamu, tempat sholat kamu. Maksudnya ketika kita sholat, ketika berdiri fi jami'i qiyamika, ketika berdiri entah itu sholat yang cuma 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Ketika berdiri kita dianjurkan mutrikon menundukkan kepala. Jadi yang dilihat itu tempat sujud kita ini. Sholat di sini. Yang dilihat tempat sujudnya aja. Allahu Akbar, nunduk. Begitu. Untuk apa? Itu bisa untuk menjadikan kita khusyuk dalam sholat. Jangan menengadah gitu ya. Allahu Akbar begini kepalanya. Ya nggak begitu. Nunduk kepalanya. Yang dilihat tempat sujud. Allahu Akbar. Tuh tempat sujud yang dilihat. Itu yang dimaksud mutrikon qasiran nadhraka ala musallaka. Menundukkan kepala, memusatkan pandangan ke tempat sholatnya, yaitu tempat sujud. Jangan menengadah, jangan ya, jangan. Tapi nunduk. Soalnya kalau nunduk itu nanti bisa jadi khusyuk kita. Kan kita bisa khusyuk ada caranya. Caranya diantaranya kepala nunduk. Kedua kalinya angan-angan bacaannya. Bacaan kita angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, diangan-angan. Kalau bisa angan-angan artinya sekalian. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa atau belum bisa ya, artinya surat Al-Kafirun artinya kayak apa? Enggak tahu lah. Sekarang kalau belum tahu artinya, yang diangan-angan bacaannya sajalah. Bacaannya. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angen-angen bacaannya. Jadi khusyuk tuh. Tapi kalau nggak diangen-angen, waduh. Surat yang satu bisa dikawinkan dengan surat yang lain. Sebab nggak diangen-angen. Iya kan? Illalladzina amanu wa amilus solihati, mestinya falahum ajrun khairu mamnun. Surat apa itu? Surat apa? Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina mestinya illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Tuh kalau diangan-angan jadi begitu. Tapi kalau tidak diangan-angan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kalau bacaannya keras jadi imam, makmumnya kan ketawa. Imam bagaimana bacaannya itu? Setelah tanya, udah selesai, bacanya kok begitu imam? Lagi mikirin saya mau kawin. Ya, mikirin mau kawin, bacaan surat ketika sholat dikawinkan. Itu. Jadi kalau kita angan-angan, insya Allah tertib bacaannya begitu. Jadi khusyuk. Kalau tidak diangan-angan begitu tuh. Allahu Akbar. Fadzalika ajma'u lihammika. Maka yang semacam itu tadi bisa mengumpulkan lihammika pada hati kamu. Hammi di sini artinya liqalbika. Wa ajdaru, dan bisa mendekatkan lihuduri qalbika, kepada hadirnya hati kamu. Tuh. Jadi kalau kita nunduk, hati bisa tenang. Hati bisa tenang. Dan bisa khusyuk akhirnya. Iya, akhirnya bisa khusyuk. Jadi kalau kita sholatnya nunduk, hati bisa tenang, bisa khusyuk begitu. Nggak ingat apa-apa sudah. Yang diingat cuma sholat saja. Wa iyyaka, dan takutlah kamu antal tafita, bahwa kamu akan memandang yaminan ke kanan, wasimalan dan ke arah kiri. Fi sholatika, di dalam sholat kamu. Ada teleponnya. Maaf ya. Halo. Assalamualaikum. Cicing. Ini ada jamaah lagi umroh, nelpon dari Mekah, diangkat, ditutup. Kita teruskan. Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Kita tidak boleh nengok ke kanan ke kiri ketika sholat. Allahu Akbar. Lihat ke kanan. Lihatin apa? Lihatan ke kiri lagi. Jangan. Tadi dianjurkan mutrikon, menundukkan kepala, yang dilihat tempat sujud saja. Jangan lihat kanan kiri. Jangan. Biar khusyuk. Tuh. Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Kalau itu sudah selesai, summa kabbir lirruku'i, kemudian takbirlah untuk ruku. Takbir untuk ruku. Sudah selesai kan baca surahnya? Antara surah terakhir, ayat terakhir dengan takbir harus diam. Sekedar cukup untuk membaca subhanallah. Sudah selesai baru takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan, ya angkat tangan. Ini kadang-kadang ada kurang paham tentang angkat tangan. Mengangkat tangan ketika sholat disunahkan di dalam 4 tempat. Yang lain tidak disunahkan. 4 tempat itu apa saja Pak Ustaz? Pertama, ketika takbiratul ihram.
Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sunnah diangkat. Satu. Kedua kalinya ketika turun mau ruku. Kita sudah rakaat pertama nih. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku kan? Angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Tuh ruku. Itu yang kedua. Diingat Mas, ketika takbiratul ihram pertama, kedua ketika turun ruku, diangkat tangan. Terus ketiga yaitu ketika bangun dari ruku. Ruku. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, diangkat dua buah tangan. Dah. Yang keempat, tadi ada 4 kan? Keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Sholatnya ada tasyahud awal. Maghrib ada, soalnya 3 rakaat kan? Isya, zuhur, asar ada. Kalau subuh nggak ada. Tasyahud awal nggak ada subuh kan? Ketika bangun dari tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu kan? Tasyahud awal kan? Bangun Allahu Akbar, diangkat 2 buah tangan. Sunnah. Jangan lewat itu. Ustaz, ya ketika bangun pada rakaat pertama nggak ada sunnah angkat 2 buah tangan. Tidak ada. Salat maghrib misalnya. Sujud kedua ya. Saya ambil sujud kedua aja biar gampang. Sujud kedua kan bangun Allahu Akbar, nggak ada disunahkan 2 buah tangan diangkat, nggak ada. Rakaat pertama nggak ada. Sholat asar ada rakaat ketiga, begitu rakaat ketiga nggak ada juga diangkat 2 buah tangan. Jadi selain 4 tempat itu tidak ada disunahkan mengangkat 2 buah tangan. Ini kadang-kadang orang pada bingung, Iya, sudah dapat ilmu tapi ilmunya kayaknya jauh gitu. Jadi saya ulang ya, disunahkan mengangkat 2 buah tangan ketika sholat itu cuma di dalam 4 tempat. Ketika 4 tempat ya. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. 2, ketika turun untuk ruku, Allahu Akbar. Ketiganya ketika bangun dari ruku. Keempatnya ketika bangun dari tasyahud awal. Selain itu tidak disunahkan. Paham ya? Iya paham. Kalau paham pas Isya bener nih sampai di sini dulu. Insya Allah giliran akan datang kita sambung kembali ya. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi fitari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa isas su'ada wan nasra al-a'da wa murafaqatal anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.